wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini, Maulida Azahra, dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 3062056276. Saya dari kelas 08 mahasiswa Stikip PGRI Banjarmasin. Ini adalah penggabungan media pembelajaran audio, gambar, dan visual. Ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik mata kuliah pembelajaran IPS SD 1 saya. Oh iya, materi hari ini yang saya berikan sama seperti judul di atas ya. Ini yaitu adalah materi IPS kelas 3, bab atau tema 8 tentang sejarah uang. Untuk materi ini saya menggunakan buku BSE Kurikulum 2013, revisi 2017. Yuk langsung aja kita ke materinya. Kita hari ini akan belajar sejarah uang ya. Jadi sejarah uang logam dan kertas telah dimulai dari proses pertukaran barang pada zaman nenek moyang kita dahulu. Tahukah kalian bagaimana nenek moyang kita melakukan kegiatan tukar-menukar barang dalam kegiatan ekonomi dan menjadi awal mula asal muasal uang? Nah, pembahasan yang pertama yaitu dengan sistem barter. Pada zaman dahulu, kegiatan jual beli masih sangat sederhana. Kegiatan jual beli belum menggunakan uang logam ataupun uang kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Tapi pada zaman dahulu itu kita bisa menggunakan sistem barter, di mana ketika seseorang membutuhkan suatu barang, orang tersebut harus menukarkan barang lain yang ia miliki dengan barang-barang yang ia butuhkan. Itulah yang disebut dengan barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lainnya. Dalam kegiatan barter, masing-masing orang yang akan barter harus memiliki kesamaan kebutuhan dan keinginan terhadap barang yang akan ditukar. Adapun beberapa kelemahan sistem barter seperti yang pertama, yang ke-1, sulit menemukan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Yang kedua itu sulit dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, sulit dalam menentukan hasil perbandingan harga. Contohnya seperti misal kita harga ballpoint ya dan pensil berbeda. Jadi satu buah ballpoint sebandingnya dengan berapa pensil. Hal ini tentu akan sulit untuk kita tentukan. Pembahasan yang kedua yaitu uang barang. Tahukah kalian apa itu uang barang? Dari berbagai kelemahan sistem barter, orang-orang kemudian berpikir untuk mencari cara agar pertukaran dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian muncullah apa yang dinamakan dengan uang barang. Uang barang adalah uang yang terbuat dari barang dan diterima oleh masyarakat. Contoh uang barang seperti yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu adalah seperti gambar yang ada di sini, yaitu kulit harimau, kulit kerang, gading, dan sebagainya. Lalu perkembangannya pun kemudian barang yang dijadikan sebagai uang adalah emas dan perak. Namun karena sulit dan susah dicarinya, kemudian emas dan perak pun tidak ada lagi dijadikan sebagai uang. Hal ini terjadi karena jumlah emas dan perak di setiap daerah tidak sama. Selain itu juga persediaan emas dan perak lambat laun akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Pembahasan yang ketiga yaitu uang saat ini.
Uang apa sajakah yang beredar saat ini di masyarakat? Tentu kalian semua pasti tahu bahwa perkembangan zaman semakin maju. Sistem barter, uang barang, emas atau perak tidak lagi praktis digunakan dalam praktik jual beli. Hal ini mendorong lahirnya uang sebagai alat untuk membantu kelancaran proses pertukaran. Tahukah kalian apa itu uang? Uang dapat diartikan sebagai benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara tukar-menukar dalam perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua ini hanya mengenal dua jenis uang, yaitu uang logam dan juga uang kertas. Apakah kalian tahu apa itu uang logam? Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Uang logam ini terdiri atas pecahan uang Rp100, Rp500, dan Rp1.000. Selain uang logam, kita juga punya uang kertas. Uang kertas adalah uang yang berbahan dasar pembuatannya dari kertas. Contohnya seperti pecahan uang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan banyak lagi uang kertas lainnya. Uang kertas dan uang logam tidak dapat dibuat oleh sembarangan orang. Lalu, siapakah yang berhak membuat uang? Baik uang logam maupun uang kertas hanya dapat dibuat oleh negara. Untuk di Indonesia, biasanya uang itu dibuat oleh Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan sebutan BI. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah syarat-syarat uang. Bagaimana suatu benda dikatakan sebagai uang? Menurut kalian, apakah benda pada gambar di sini dapat dijadikan uang? Perlu kamu ketahui bahwa tidak semua benda dapat dijadikan uang. Agar suatu benda dapat dijadikan sebagai uang, benda tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Syaratnya itu sudah ditentukan oleh negara kita ya. Di antaranya yang pertama itu adalah harus satu, praktis. Artinya mudah dibawa kemana-mana, bisa disimpan dimanapun juga. Yang kedua, tahan lama. Maksudnya bahwa uang digunakan bukan untuk sementara dan bukan hanya oleh seseorang di suatu daerah, melainkan oleh orang banyak untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, jumlahnya sedikit, langka, dan sulit diperoleh sehingga nilainya tetap stabil. Yang keempat, digemari atau disukai oleh masyarakat umum. Yang kelima, diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat belajar. Semoga materi tentang sejarah uang yang saya sampaikan mudah dipelajari dan juga dipahami. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kalian bisa tambahkan di komentar ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.